Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para pendengar atau yang menonton video YouTube. Selanjutnya, saya akan mengulas ataupun meringkas modul selanjutnya pada riset akademia Elsevier yang berjudul Greeting for Research. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Didi Permadi dengan NIM 1201909060 dari Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Oke, di sini saya akan membawakan 3 pembahasan materi. Yang pertama Git Notice, yang kedua Visual Abstract Design Resource, dan yang terakhir Certified Peer Review Course Syllabus. Yang pertama Git Notice, temukan jurnal yang tepat. Kita ingin artikel kita menjangkau audiens target kita dengan memilih jurnal dengan ruang lingkup yang tepat untuk makalah, dengan melakukan langkah penting yang pertama, yaitu menemukan jurnal Elsevier untuk mempublikasikan jurnal kita. Karena jurnal Elsevier sangat mudah dikunjungi, yaitu dapat kita cari di website www.journalfinder.elsevier.com dengan cara kita mengirimkan judul kita dan juga isi atau jurnal ilmiah dan abstrak kita, dan teknologi pencarian cerdas yang ada pada Elsevier akan merekomendasikan kecocokan dengan apa jurnal yang kita cari dengan kecocokan yang terbaik dalam pencarian kita. Hal ini dapat memudahkan kita dalam mencari jurnal, dan jurnal tersebut otomatis akan dapat kita download dengan mudah. Selanjutnya yaitu publikasikan. Setelah artikel kita diterima, artikel biasanya dapat diakses dalam beberapa hari melalui Science Direct, platform literatur ilmiah peer review terkemuka Elsevier. Jadi platform ini merupakan platform yang terkenal pada Elsevier. Mereka akan terus mengoptimalkan platform dan mengindeks konten, yang berarti mesin pencari dan alat pencarian dan penemuan lainnya dapat menemukannya dengan mudah. Jadi mereka melakukan pengupgradean atau pembenahan secara bertahap. Karena Elsevier berpartisipasi dalam inisiatif multi penerbit Crossref yang memungkinkan artikel yang mengutip kutipan kita untuk menautkan langsung ke makalah kita. Setelah artikel menerima Digital Object Identifier atau DOI yang unik yang akan tertaut dengan versi terbaru artikel yang kita buat, mereka akan menyertakan logo crossmark atau watermark yang dimana logo tersebut menandakan bahwa kepemilikan jurnal ilmiah kita dalam dokumen PDF online untuk memungkinkan pembaca memverifikasi bahwa mereka membaca versi terbaru dari jurnal ataupun karya yang telah kita buat. Dan doi ini terhubung langsung ke website atau link jurnal yang kita upload. Selanjutnya yaitu mudah ditemukan. Kita dapat meningkatkan jangkauan artikel kita dengan meningkatkan daya tariknya ke mesin telusur seperti Google. Mungkin Google ini sudah dikenal oleh seluruh masyarakat, bahkan seluruh dunia, di mana pengoptimalan mesin telusur SEO ini dapat meningkatkan peringkat artikel kita dalam hasil yang dikembangkan oleh mesin telusur tersebut. Mesin telusur yang dimaksud ini adalah Google. Semakin dekat ke bagian atas daftar makalah yang kita cari dan akan muncul, maka semakin besar kemungkinan untuk menarik daya pembaca, mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi di forum atau komunitas akademik, dan memiliki potensi mendapatkan lebih banyak kutipan. Abstrak dan judul artikel kita adalah sumber utama untuk SEO. Jadi sangat penting untuk memastikan mereka telah memasukkan kata kunci yang sangat relevan dengan penelitian kita, tetapi perlu diingat bahwa kata kunci ini akan dibaca oleh orang-orang di dalam dan luar bidang kita. Jadi hal tersebut dapat memudahkan mereka untuk mengakses, dan juga mereka dapat mengaksesnya kapanpun.
Abstrak kita juga harus jelas dan ringkas, sehingga dapat menjelaskan apa yang baru dalam makalah kita dan mengapa hal tersebut penting. Hal ini akan memungkinkan para pembaca potensial untuk mengevaluasi penelitian kita. Cara mudah lainnya untuk meningkatkan SEO adalah meliputi menulis keterangan dengan kata kunci untuk semua foto, gambar grafik, dan tabel, menambah judul atau subpros yang jelas dengan kata kunci ke setiap bagian artikel kita, serta menautkan artikel kita ke situs web yang sangat relevan seperti website lembaga kita, Wikipedia, LinkedIn, dan blog dan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu perkaya artikel Anda, di mana berarti kita harus memperbanyak artikel yang kita buat. Dengan apakah kita ingin memvisualisasikan grafik, menambah gambar 3D ke artikel kita, atau menautkan kekumpulan data eksternal. Elsevier dapat membantu. Mereka menawarkan berbagai layanan alat dan opsi untuk memperkaya atau memperhias artikel kita dengan meningkatkan pengaruhnya. Dengan mendukung format digital baru yang biasa digunakan dalam penelitian modern, pengayaan ini menyempurnakan tampilan online artikel kita, menawarkan wawasan yang baik kepada para pembaca. Selanjutnya yaitu mempromosikan artikel kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian kita itu relevan dengan kebutuhan atau apa yang mereka cari. Seperti dengan menambahkan temuan utama penelitian kita sebagai kumpulan poin-poin di atas artikel-artikel online kita. Di mana ini sebagai pertimbangan mereka untuk mencari atau menyocokkan mana yang asli, mana yang bukan. Sorotan penelitian ini tersedia sebagai besar jurnal mereka, yaitu Elsevier. Jika kita ingin menarik pembaca menggunakan multimedia atau media sosial, kita mungkin ingin mempertimbangkan untuk membuat presentasi audio slides, video pendek bergaya webcast untuk memungkinkan kita mempresentasikan penelitian kita secara pribadi. Audio slide muncul dengan makalah di Science Direct dan bebas untuk diakses. Untuk tips dan trik tentang cara membuat kumpulan slide yang bagus, abstrak grafis adalah cara yang berguna untuk memberikan kesan visual dari temuan artikel. Temuan itu muncul pada Science Direct dan juga ditampilkan dalam daftar hasil yang dikembalikan oleh mesin pencarian online. Elsevier Webshop menawarkan layanan ilustrasi profesional untuk membantu kita memaksimalkan nilai abstrak grafis kita. Audio slide dan grafik abstrak dapat dibagikan di sosial media atau langsung dengan rekan kerja yang dapat membantu memperluas audiens, serta jangan lupa untuk mendatangkan link ke artikel tersebut. Berbagi data penelitian adalah praktik ilmiah yang baik. Berbagi data membuatnya dapat diakses dengan memungkinkan orang lain dapat wawasan baru dan mendapat interpretasi untuk penelitian mereka. Sebagai penulis, kita dapat memilih untuk menyimpan data kita di repository seperti Mendeley Data di data.mendeley.com untuk membuat kumpulan data kita dapat dikutik secara independen dan menautkannya pada artikel kita. Kita juga dapat memilih untuk mengirimkan artikel data singkat yang ditinjau oleh rekan sejawat. Artikel data Anda dapat diakses atau diindeks dan ditautkan dengan artikel penelitian asli kita. Pastikan untuk mengutip data penelitian pada artikel kita. Hal tersebut memastikan kita menerima kredit untuk pekerjaan kita, sementara membuat data penelitian kita dapat diakses dengan memberi pembacaan dan wawasan dan lebih dalam dan mendukung pekerjaan kita. Selain itu, kita juga dapat menerbitkan artikel data singkat yang ditinjau sejawat dalam jurnal seperti Data in Drive, akses terbuka dari Elsevier, jurnal data multidisiplin. Berkat deskripsi terperinci, data yang diterbitkan dalam artikel, data dapat digunakan kembali, dianalisis ulang, dan diproduksi oleh orang lain. Hal tersebut membantu kita mendapatkan kredit untuk pekerjaan kita melalui kutipan data yang dapat membuka pintu dalam berkolaborasi baru.
Selanjutnya yaitu visual abstract design research. Yang pertama yaitu merancang perangkat lunak. Apakah kita seorang peneliti kreatif ingin mendesain grafis kita? Jika iya, kita dapat membeli lisensi Adobe Illustrator atau Photoshop di luar biaya kita. Aplikasi ini dapat mencoba perangkat lunak dan sumber terbuka seperti Linkspace dan GIMP. Sementara Linkspace seperti Illustrator adalah perangkat lunak berbasis vektor, GIMP seperti Photoshop adalah perangkat lunak berbasis raster. Di akhir daftar sumber daya ini, kita dapat menemukan tautan ke video pelatihan YouTube untuk opsi kedua tersebut. Selanjutnya itu memperhatikan grafik. Jika kita tidak ingin mendesain grafik kita sendiri dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis, kita harus memperhatikan grafik. Pembuat infografis online untuk peneliti dan ilmuwan dapat membantu membuat abstrak visual, poster, bahkan slide. Kita dapat menggunakan secara gratis dan mengakses semua galeri ilustrasi yang akut secara ilmiah. Namun, kita perlu memutakhirkan jika ingin menggunakan grafik kita dalam publikasi komunikasi formal tanpa mengutip Mindgraph. Selanjutnya itu Canva. Canva ini biasanya bisa dipakai oleh mahasiswa dan mudah ditemukan. Jadi Canva ini adalah alat fantastis bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman desain, karena Canva ini menyediakan template yang dapat memudahkan kita dalam mencari sesuatu dan kita tidak perlu repot untuk melakukan desain terkait poster apa yang kita buat ataupun pekerjaan apa yang kita buat. Dengan akses ke ratusan template desain grafik dan gratis, kita juga membuat konten visual yang dapat memukau dengan gratis. Selanjutnya itu warna Adobe. Untuk desainer yang memiliki pengalaman sangat banyak dan memiliki rangkaian warna yang tepat, itu sangat sulit. Warna Adobe adalah situs web yang memungkinkan kita memilih warna dari roda warna kita sendiri, mengekstrak warna dari gambar yang ingin kita pilih, serta membuat palet warna kita sendiri. Atau kita dapat membuat warna yang sesuai dengan tren dengan cara mengunduh menyimpan palet kita dengan cara kita memiliki akun Adobe. Dengan cara kita mendaftarkan dan mendapatkan kode hack ke platform kita. Selanjutnya itu Flaticon. Yaitu Flaticon ini adalah basis data besar lainnya untuk icon khusus gratis dan stiker. Dengan langganan gratis, kita dapat mengumpulkan hampir 150 icon non-premium dalam satu hari. Dalam menggunakan Flaticon, kita memiliki tujuan apapun untuk mendapatkan kredit situs ke penulisnya. Selanjutnya itu font Google. Font Google ini memiliki hak cipta, jadi tidak sembarang orang untuk mengcopy paste font Google. Font Google adalah tempat untuk kita pergi apabila kita ingin menggunakan font gratis tanpa membayar kredit. Oke, modul yang terakhir yaitu Certified Peer Review Course Syllabus. Oke, bagian pertama yaitu apa itu peer review. Yang pertama adalah apa itu tinjauan sejawat, mengapa peer review, sejarah singkat penerimaan akademik, status quo peer review dan trennya, menjelaskan proses editor dan peer review, apa yang terjadi pada kertas sebelum Anda melihatnya, mengapa pengulas peninjau, apa yang dicari editor atau peninjau yang sempurna. Yang kedua yaitu model peer review, di mana model tunggal, ganda, 3 kali lipat atau terbuka. Tinjauan sejawat, internal dan juga eksternal. Yang ketiga proses peer review tipikal, pengajuan, trias, peer review eksternal, keputusan dengan peran penulis, editor, dan review dalam peer review. Yang terakhir itu bagaimana untuk terlibat dalam peer review. Bagian kedua yaitu apabila kita mendapatkan undangan peninjau, apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal bidang keahlian, konflik kepentingan, bias, dan ketersediaan. Yang kedua yaitu terima undangan. Dengan melihat persyaratan editor, instruksi khusus jurnal, model review, kerahasiaan, dan registrasi dan akun. Yang ketiga yaitu tolak undangan dengan memberikan alasan dan sarankan kandidat selanjutnya. Yang ketiga, bagian ketiga yaitu cara menulis laporan tinjauan sejawat yang bermanfaat. Yang pertama yaitu komentar untuk penulis, kolegial dan konstruktif namun kritis dan objektif. Daftar periksa lalu lakukan dan jangan lakukan. Selanjutnya itu komentar rahasia untuk editor dengan cara memberikan kesan umum,
kebaruan penting signifikasi bahasa dan tata bahasa yang mereka buat dan kekhawatiran. Yang ketiga yaitu rekomendasi keputusan, diterima atau tidak, dan keputusan editor bersifat final. Dan yang terakhir itu apa bagian selanjutnya. Setelah ulasan kita, kita harus mengetahui kerahasiaan lanjutan, gunakan kembali atau menurunkan laporan tinjauan dan penghargaan dan pengakuan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat para pembaca dan ataupun para pendengar. Terima kasih.